Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Ba'd. Terakhir kita di halaman 39, 40 ya, 39 40. Baik. Kita ulangi sedikit ya. Mungkin kalau ada yang kemarin saya sampaikan agak tergesa-gesa bisa direvisi dengan yang saya sampaikan sekarang. Baik. Masih di Muqaddimatul Musannif. Muqaddimatul Musannif ya, masih di pendahuluan penulis. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallama assalam bima'na al-aman wal i'zam wa tibut tahiyyati al-la'iqati bihi sallallahu alaihi wasallam. Ini udah kemarin ya. Jadi salam itu maknanya al-aman, keamanan, wal i'zam, pengagungan, dan ya tibut tahiyyatil la'iqah, penghormatan yang layak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad atal muallifu rahimahullahu taala bisalami ma'as salah. Jadi redaksinya lengkapnya kan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi kan dari wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi menggabungkan salawat dengan salam. Ya, menggabungkan salawat dengan salam. Kenapa katanya? Lianna ifradaha anhu makruh wa kadzal aks. Karena menyendirikan salah satunya, itu maksudnya salat dari salam atau hanya salam saja tidak bersolawat, itu makruh. Seperti apa? Kama rajjahal Imam Nawawi rahimahullah wa man tabi'ahu minal mutaakhirin. Ini sudah kemarin ya. Nah, intinya gini, Pak. Jadi pembahasan ini tuh yang utama adalah mengikuti apa yang Allah anjurkan di dalam surah Al-Ahzab. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah menganjurkan, ya perintah, nih perintahnya perintah anjuran untuk bersolawat dan juga mengucap salam. Ya, menggabungkan jadi solawat dengan salam. Nah, ini yang utama. Nah, sekarang kalau hanya menyebutkan satu, solawat saja atau salam saja, ya jadi solawat saja tanpa salam atau salam saja tanpa solawat. Nah, menurut Imam Nawawi di sini, ya ini ada nasnya dari Al-Imam Nawawi rahimahullah di Syarah Muslim diantaranya bahwa itu makruh. Nah, kemarin saya sampaikan banyak ulama mengatakan tidak sampai makruh tapi khilaful aula. Khilaful aula artinya karena tidak sejalan dengan perintah, tetapi tidak ada larangannya secara khusus. Kan waktu itu sudah saya jelaskan. Makruh itu kalau melanggar larangan yang khusus. Nah, kalau tidak sejalan dengan perintah, jadi kita mendapatkan larangan dari kebalikannya perintah gitu loh. Mengambil larangan dari kebalikannya perintah. Misalnya sholat duha kan nggak diperintahkan. Nah, apa hukum melaksanakannya? Sunnah. Apa hukum meninggalkannya? Ya, nggak makruh, tapi khilaful aula, tidak utama. Ya, dari mana bisa kita simpulkan tidak utama? Dari adanya perintah. Apa? Dari adanya sunnah, tuntunan gitu. Sunnah yang berupa tuntunan, yang bukan berupa larangan khusus untuk meninggalkan sholat duha. Nah, kayak gitu. Jadi banyak ulama mengatakan tidak sampai makruh, hanya khilaful aula. Bahkan ada cukup juga banyak ulama mengatakan tidak makruh sama sekali, tidak khilaful aula, ya boleh-boleh aja. Kecuali kemarin saya sampaikan kalau dijadikan kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan hanya bersolawat aja, ya, atau hanya salam aja, nah ini bisa makruh karena berarti tidak, atau bisa melakukan yang khilaful aula karena berarti tidak mengamalkan ayat sama sekali gitu kan. Karena pengamalan ayat itu adalah menggabungkan untuk antara sholawat dengan salam tadi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini kemarin udah kita baca. Kemudian syarat-syaratnya juga nih udah kita baca. Kita lanjutkan sekarang wa ba'du. Ya, biar bisa masuk ke kitab nih, Pak. Jadi kita nggak di muqaddimah terus. Kalau yang salawat tadi di tahiyat itu nggak termasuk ya?
Di tahiyat masuk. Tahiyat kan ada salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada salam. Assalamualaikum. Enggak ada solonya. Salawat belakangan berikutnya kan, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, justru tentang riwayat. Ya, jadi kembali ke riwayat salawat kepada Nabi alaihissalam itu, ya, di beberapa hadis, ya, riwayat Ibnu Mas'ud dan lain-lain di Sahih Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat itu bertanya kepada Nabi alaihissalam, kata mereka, ya Rasulullah, qad alimna ya kaifa nusallimu alaika. Kami sudah tahu nih, yaitu dari redaksi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang apa? Fa kaifa nusalli alaika? Bagaimana redaksi untuk bersolawat kepadamu? Jadi seakan mereka itu memahaminya dari perintah ayat di surah Al-Ahzab itu. Sallu alaihi wasallimu taslima. Mereka lebih dulu paham tentang taslim, salam. Jadi Nabi alaihissalam lebih dulu mengajarkan kepada mereka redaksi at-tahiyat. Ya kan, redaksi tahiyat kan banyak tuh. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibat. Ada yang kita biasa baca itu. Ya, terus ada lagi at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Ada banyak lah. Nah, redaksi yang biasa kita baca kan redaksi Abdullah ibnu Abbas di Sahih Muslim. Nah, redaksi yang lebih sah redaksi Ibnu Mas'ud, at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Belakangnya semua sama. Assalamualaikum ayuhan nabi. Terus kemudian di assalamualaikum ayuhan nabi, di semua redaksinya kan begitu. Nah, tapi di redaksi Ibnu Mas'ud ada tambahan keterangan bahwa kami mengucapkan itu sewaktu Nabi alaihissalam masih ada. Setelah beliau wafat, maka kami ubah menjadi assalamu ala nabi. Jadi nggak dengan bentuk khitab, nggak ditujukan kepada Nabi alaihissalam. Ya, nah itu banyakkan ulama juga tidak tidak memperhitungkan lah, artinya tetap membolehkan redaksi sholawat redaksi tahiyat seperti yang diajarkan. Jadi assalamualaikum ayuhan nabi itu ya nggak dipermasalahkan. Ya, kalaupun ada sedikit lah ulama yang mengatakan begitu, dan yang saya tahu tuh beberapa ulama yang zaman dulu membolehkan aja jadi dua variasi gitu. Jadi assalamu ala nabi atau assalamu alaika ayyuhan nabi. Setelah mereka bertanya tentang itu, baru Nabi alaihissalam mengajarkan redaksi salawat. Qulu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hadis yang ya salah satu redaksinya begitu. Terus yang biasa kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi menggabungkan antara Ibrahim dan Ali Ibrahim, dan itu memang datang di riwayat. Ya, ada riwayatnya Ka'ab bin Ujrah begitu bunyinya. Nah, tapi ada yang hanya wa ala Ibrahim, ada yang hanya wa ala ali Ibrahim. Nah, ada yang kemudian langsung innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim, atau wa ala ali Ibrahim digabungkan innaka Hamidum Majid. Nah, ada juga yang biasa kita pelajari dari kecil tuh fil alamina di akhir aja innaka Hamidum Majid. Intinya nih memang redaksinya macam-macam, Pak. Ya, redaksinya macam-macam. Ya. Dan semua boleh dibaca. Semua boleh dibaca. Nah, yang merupakan rukun salat nanti ada di mazhab Syafi'i ini hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang dijadikan rukun salat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pernah ada ibu-ibu nanya, Ustaz, saya baru selesai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada tamu ngetok-ngetok pintu, langsung salam. Berarti salatnya udah selesai belum? Sudah selesai kalau di mazhab Syafi'iyah. Ya, bahkan di mazhab lain seperti mazhab Maliki, bersalawat kepada Nabi alaihissalam nggak termasuk rukun. Jadi sunnah. Ya. Nah, intinya jadi ada salawat yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam, dan itu setelah para sahabat bertanya tentang bagaimana redaksinya setelah mereka mengetahui redaksi salam. Jadi mereka udah tahu duluan tuh redaksi salam. Jadi seakan-akan gitu mereka memahami dari perintah ayat Al-Ahzab tadi, ya, yang utama memang menggabungkan antara salawat dengan salam. Mereka baru tahu salam, baru diajari salam, maka mereka minta diajari redaksi salawat. Nah, diajarilah oleh Nabi alaihissalam. Terus juga ada nuktah di situ, ada apa? Ada satu poinnya. Dulu Ibnu Taimiyah rahimahullah
mengingkari adanya redaksi sholawat yang menggabungkan antara Ibrahim dengan Ali Ibrahim. Kata beliau udah meneliti di semua riwayatnya, nggak ada penggabungan yang itu, ya, antara dua itu. Tapi itu terbantahkan, sah di Sahih Al-Bukhari, ya, sah di Sahih Al-Bukhari, ya, penggabungan wa ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Nah, Ibnu Qayyim masih juga tuh belain gurunya di Zadul Ma'ad, bilang bahwa nggak ada penggabungan antara Ibrahim dengan Ali Ibrahim, padahal ya di Sahih Al-Bukhari ada. Ya itulah Pak, ya, ma min alimin illa walahu zallah. Tidak ada seorang alim pun melainkan dia pasti punya kekeliruan. Nah, tapi kekeliruan seorang misal Ibnu Taimiyah itu rahimahullah, ya, hanya sedikit lah, ya, tenggelam gitu, artinya di samudra ilmunya yang luas gitu kan. Wa ba'du, sekarang wa ba'du ay ba'da ma taqaddama wa hiya kalimatun yu'ta biha lil intiqali min uslubin ila akhar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ya'tuna bi asliha fi khutabihim wa huwa amma ba'du. Jadi wa ba'du ini, ya, aslinya dari amma ba'du. Aslinya amma ba'du, kemudian ammanya dibuang, digantikan dengan waw, jadi wa ba'du. Dan aslinya amma ba'du, ya, kalau menurut para ahli bahasa Arab, mahma yakun min syai'in. Amma itu aslinya mahma yakun min syai'in. Jadi ada mahma, ya, ada tu syart, ismu syart, ya, seperti apa, ada tu syart itu seperti in, seperti, ya, man. Nah, kan ada tu syart, ada yang harf, ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim. Nah, mahma ini yang termasuk isim. Jadi ada mahma yakun, ismu syart, mahma, kemudian yakun fi'il syart, mahzu apa majzum, min syai'in, ya. Jadi minnya min bayan, syai'in ini memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud oleh mahma. Jadi intinya maknanya itu mahma yakun min syai'in, bagaimanapun itu, apapun gitu kan. Wa faba, ya, mahma yakun min syai'in ba'du fakaza. Biasanya setelah amma itu ada fa. Biasanya setelah amma itu ada fa. Amma ba'du fa ya ibadallah, kalau khutbah biasanya itu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah. Kan begitu. Di banyak khutbah-khutbahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi amma itu dalam penafsirannya para ulama bahasa Arab itu aslinya mahma yakun min syai'in, dan nanti setelah itu ada fa-nya, ya, ada fa-nya. Nah, kalau dalam bentuk syair, fa-nya ini sering dibuang. Tapi kalau dalam bentuk nasr, bukan syair, fa-nya ini selalu biasanya ada, seringnya ada. Tapi sesekali dia dibuang juga. Nah, khususnya kalau ada, ya, kata qaul yang disembunyikan. Ini kita ke ayat misalnya, Pak. Ya, di surah Ali Imran. Allah berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Ingatlah hari di mana wajah-wajah akan terlihat cerah dan terlihat gelap. Nah, apa selanjutnya rinciannya? Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Enggak ada fa-nya. Enggak ada fa-nya. Fa ammal ladzina aswaddat, adapun orang-orang yang wajahnya menghitam, akafartum, apakah kalian kufur? Ya, ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Ya, apakah kalian kufur setelah beriman, maka rasakanlah siksaan, ya, akibat apa yang kalian ingkari gitu loh, akibat kekufuran kalian. Nah, kemudian lanjut, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, ada fa-nya, fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajahnya putih cerah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Kan gitu. Nah, apa bedanya nih? Yang satu ada fa-nya, yang satu nggak ada. Nah, kata ulama bahasa, yang nggak ada fa-nya ini karena ada di sini ungkapan qaul, ya, ucapan yang disembunyikan.
ditakdirkan. Jadi bunyi ayatnya takdirnya gitu. Kira-kiranya gitu ya. Supaya sejalan dengan gaya bahasa Arab. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum fayuqalu lahum. Adapun orang-orang yang wajahnya menghitam di hari itu, maka dikatakan kepada mereka. Ini kan ucapan Allah atau para malaikat, akafartum ba'da imanikum. Jadi diucapkan jadi ada fa-nya tetap, tapi fa-nya disembunyikan bersama qaul. Jadi fayuqalu lahum, maka diucapkan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum. Nah, kalau yang ada fa-nya berarti ya memang begitu asalnya. Kalau amma tuh fa biasanya. Ya, fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kan gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pokoknya habis amma fa. Itu aja simpelnya, Pak. Kalau habis amma itu fa umumnya. Nah, kalau fa-nya enggak ada, berarti ya imma memang digugurkan fa-nya, ini boleh tapi sedikit. Ya. Nah, seperti hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Al-Bukhari itu. Ya kata Nabi alaihi wasallam, amma ba'du ma balu aqwamin yastarituna syurutan laysat fi kitabillah. Amma ba'du, beliau khutbah nih. Bilang amma ba'du ma balu aqwamin, kenapa atau ya kaum-kaum ini gitu. Apa sih yang menyebabkan kaum-kaum ini yastarituna syurutan, membuat syarat-syarat laisat fi kitabillah, yang tidak terdapat di dalam kitab suci Allah. Itu. Jadi dia langsung mengatakan amma ba'du ma balu qaumin, enggak fama balu qaumin. Ya, nah ini boleh tapi sedikit. Yang banyak tuh seperti di Quran tadi, kalau habis amma mesti lanjutannya ada fa. Nah, kalau nggak ada, bisa dilihat berarti kira-kira ini adalah ada qaul yang disembunyikan, ya. Nah, kalau dalam syair banyak amma nggak pakai fa setelahnya, karena syair itu memang, Pak, ya, karena mengikuti patronisasinya gitu ya, yang sudah baku. Jadi kadang-kadang si penyair itu melakukan apa-apa yang sebenarnya secara gramatikal itu tidak boleh, tapi karena darurat, istilahnya karena darurat syair, darurat syair gitu kan ya. Nah, baik, jadi ba'du ini wa ba'du yang dipakai penulis asalnya amma ba'du. Asal usulnya amma ba'du mahma yakun min syai'in. Fa-nya, jadi fa itu fa rabithah lil jawab. Karena ya ada tusart kan, harus diikat setelahnya dengan fa. Kalau memang ya yang disebutkan setelahnya itu bentuk-bentuk tertentu. Nah, baru fa-nya bisa dihilangkan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, apa fungsinya wa ba'du atau amma ba'du ini? Wa hiya kalimatun yu'tabiha lil intiqali min uslubin ila uslubin akhar. Gunanya untuk menjelaskan kepada pendengar atau pembaca bahwa apa yang disebutkan setelahnya ini nih berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi perpindahan dari satu tema ke tema lain gitu. Innal hamdalillah nahmaduhu, pertama tahmid, sana kepada Allah. Terus kemudian amma ba'du, pindah nih. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, pindah tema. Kita biasa kan gitu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, pindah tema nih. Pindah tema pembicaraan gitu. Jadi itu fungsinya. Susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya? Susah. Terlalu panjang. Kalau dideskripsikan, makanya makanya diserap aja kan. Diserap aja jadi adapun gitu ya. Ya, adapun berikutnya ini atau adapun yang selanjutnya adalah begini gitu kan, kepanjangan. Makanya diserapkan jadi amma ba'du. Enggak tahu udah masuk KBBI belum tuh? Belum baku. Kayaknya udah dimasukin banyak kok sekarang. Dan adapun gitu ya. Adapun syahdan baru masuk syahdan. Coba aja cek deh. Cek aja KBBI online. Udah ada belum? Iya, mau KBBI online yang KBBI online ini cepet, Pak. Kemendikbud ya. Ya. Kemarin saya ngobrol sama temen yang di Kemenak itu, dia cerita dari Kemenak itu banyak memberi masukan ke tim KBBI itu, dan itu cepat diterima. Jadi usulan-usulan itu asal dicantumkan juga dasar argumentasinya,
nanti mereka cepat memprosesnya gitu loh. Ya seperti ya nerima aja, maksudnya mereka nggak punya aturan harus sidang dulu gimana, karena itu kan kami menghimpun berbagai pakar dari bermacam disiplin ilmu. Kalau harus sidang dulu, kumpulin pakarnya ininya itu lama ya, prosesnya akan ya. Jadi ada verifikasi, tapi hanya tim kecilnya lah gitu, langsung disetujui. Nah, yang sempat mereka ubah tuh tim KBBI itu kan penulisan Al-Quran. Dulu Al-Quran kan al, terus spasi, enggak spasi, terus kur pakai apostrof, terus kemudian an. Terus sempat tuh di edisi keberapa jadi Al-Quran, seperti Alkitab, Al-Quran, al disambung, ki-nya kecil, Quran. Nah itu diprotes sama Lajnah Pentafsiran Al-Quran. Kenapa? Nggak sesuai dengan pelafalan kita, masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita melafalkan Al-Quran, ada tanda petiknya gitu kan, Al-Quran. Nah akhirnya ini kan ditulis kajiannya. Akhirnya sekarang digunakan lagi yang bakunya itu al strip kur apostrof baru an gitu, Al-Quran. Nah, ya terus setelah al itu strip ya. Kof Q-nya besar. Nah, itu sekarang yang baku. Nah, itu Lajnah yang ini yang mengusulkan dan diterima. Itu juga ada beberapa. Nah, terus kemarin sempat ngobrol sama temen tuh juga, ini menarik Pak ya. Bahasa Indonesia yang asalnya serapan dari bahasa Arab. Ya, seperti rela, rida, itu kan dari ridho. Ridho itu kan bahasa Arab, ya kan, pakai dot, hurufnya dot. Nah, di bahasa Melayukan dulu, di zaman dulu, itu di kamus bahasa itu penulisannya kalau dia dot, dl. Kalau dia vo, pl, Pak. Iya, dulu ada kamus Melayu, Arab Melayu di zaman dulu pernah ada. Kalau dot, dl. Kalau vo, zolim misalnya. Telalim, tl, telalim. Jadi bukan zalim. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, d-nya ini hilang, t-nya juga hilang. Jadi ridlo gitu kan, ridla jadi rila, jadilah rela akhirnya. Zolim, telalim, t-nya hilang, jadilah lalim. Iya, awal ceritanya begitu Pak ternyata tuh. Jadi awal ceritanya begitu. Jadi lohor, zohor, telohor asalnya Pak. Di kamus Melayu tua tuh klasik telohor. T-nya hilang dalam pelafalan, tulisannya telohor karena zohor kan. Orang kita bilangnya zohor, sholat zohor, jadi lohor, orang Betawi bilangan lohor. Itu asal usulnya begitu Pak. Nah yang jadi masalah ya, baik kalau ridho yang dari dot itu masih ada sampai sekarang, tapi jadi rida pengejaannya di KBBI. Enggak, pakai D aja. Rida biasa, meridai, semoga Allah meridaimu gitu. Nah, yang jadi masalah gini, rida baku sekarang, rela juga masih ada. Padahal itu asal katanya dalam bahasa Arab satu, sama ridho. Tapi di bahasa Indonesia jadi dua. Jadi bisa rela, bisa rida. Nah, rela itu asal usulnya ritla tadi, ritla atau ritlo. Iya menarik, makanya terjawab tuh selama ini tuh. Kenapa lohor ya orang kita bilangnya lohor? Kenapa bilangnya lalim? Nah, sekarang juga sama. Yang baku zalim. Lalim juga masih ada, masih dipakai di KBBI. Padahal asalnya satu. Zolim kan? Zolim. Nah, yang telalim itu dari apa? Lalim itu dari telalim tadi. Kalau zalim yang sekarang dari zolim. Karena ejaan bakunya sekarang jadi Z. Jadi zalim, kezaliman kan gitu. Kezaliman, kelaliman kan gitu ya. Dua-duanya masih ada. Iya, jadi khazanat itu yang kita bingung. Ya, kalau saya bingung tuh, kenapa bisa jadi lalim ya? Jauh banget gitu kan. Oh, ternyata ada asal usulnya dia tuh lalim tuh telalim, Pak. Menarik ya? Itu kalau diskusi sama orang tua tuh. Baik.
Kita lanjut. Jadi amma ba'du ini atau wa ba'du ini bentuk jadian ya, bentuk ringkas lah. Jadi waw ini menggantikan amma. Ini fungsinya untuk apa? Mengganti tema intinya ya. Kalimatun yu'tabiha lil intiqali, untuk perpindahan dari uslub, dari satu tema, dari satu gaya pembicaraan kepada gaya pembicaraan lain, atau dari satu tema ke tema lain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana Nabi alaihi salatu wassalam wa ashabu ya'tuna bi asliha fi khutabihim. Dan Nabi alaihi salatu wassalam begitu juga para sahabatnya menggunakan amma ba'du itu, yang maksudnya asalnya wa ba'du, di dalam khutbah-khutbah mereka wa huwa amma ba'du. Nah, di Sahih Al-Bukhari ada bab ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab man qala fi khutbatihi ba'da sana'i amma ba'du. Bab ya di Kitabul Jumu'ah, bab seorang yang dalam khutbahnya setelah menyampaikan pujian kepada Allah mengucapkan amma ba'du. Itu Nabi maksudnya sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbahnya kan, amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah tadi tuh dalam khutbatul hajah. Nah, kemudian ya para ulama memperselisihkan siapa sih yang pertama kali berkhutbah dengan menggunakan amma ba'du. Ada beberapa pendapat, ada yang mengumpulkan sampai 7 dan yang masyhur ada 5 tuh. Nah, Bayu dapatnya dari yang itu tuh. Dari mana, Bay? Yang pertama. Nah, Bajuri ngumpulin 5 dia, ya kan? Jarul khulfu amma ba'du man kana qailan laha khamsu aqwalin wa Dawudu aqrabu. Yang paling dekat katanya Daud, Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama kali menggunakan wa kanat lahu faslal khitab. Jadi di dalam surah Shad Allah kan menjelaskan tentang kisah Nabi Daud. Wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Jadi kami kuatkan kerajaannya Nabi Daud dan kami beri kepadanya hikmah ya, dan faslal khitab. Maksudnya faslal khitab itu ungkapan yang tegas gitulah. Diriwayatkan dari Syabi itu dari tabi'in ya, Amir namanya bin Syarahil rahimahullah, dia bilang faslul khitab yang diberikan kepada Nabi Daud itu ucapan amma ba'du. Jadi dia yang pertama tuh yang menggunakan amma ba'du. Baru kemudian diikuti oleh para khutbah bangsa Arab sebelum Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, disebutkan oleh Bajuri ada 5. Satu Daud tadi, dan dia yang paling dekat ya katanya. Wa Dawudu aqrabu wa kanat lahu faslal khitabi wa ba'dahu, dan setelah Daud faqusun, Qus namanya ya bin Sa'idah. Ini khatib Arab fasih. Kemudian Sahban bin Wa'il ya. Kemudian berikutnya Ka'ab bin Lu'ay, ini termasuk eyangnya Nabi Muhammad SAW. Ya'rubu, ada lagi Ya'rub bin Qahtan. Ya, jadi ini para fusaha, orang-orang fasih dari bangsa Arab semuanya menggunakan amma ba'du ya, amma ba'd. Nah, tapi yang dianggap paling pertama Daud, baru kemudian diwariskan sampai kemudian digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan sampai setelahnya, sampai sekarang, sampai kiamat insyaallah itu amma ba'du. Semua umat muslim kayaknya sedunia pakai amma ba'du nih. Di bahasa Inggris juga amma ba'du, Pak. Kalau di tulisan yang aslinya dari bahasa Arab gitu ya, kayaknya nggak diterjemah, udah susah, terlalu panjang, udah tulis aja amma ba'du. Baik, kita lanjut. Nah, kan ada fa-nya tuh, sama kayak, jadi diposisikan dia seperti aslinya amma ba'du. Aqulu ba'da ma taqaddama, maka saya ya ucapkan setelah yang sebelumnya tadi, hadza fahadza. Jadi kalau kita baca matannya dulu nih, wa ba'du fahadza mukhtasarun, wa ba'du fahadza mukhtasarun. Hadza ini kan isim isyarah namanya ke bahasa Arab ya, isim kata benda yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Di sini dijelaskan begini, hadzal muallaful hadiru fi dzihn. Kemungkinan besarnya, Pak, kalau orang dulu itu nulis pendahuluan itu ya duluan. Jadi artinya dia nulis pendahuluan buku itu sebelum bukunya ada. Maka ketika dia bilang fahadza, ini berarti yang dia maksud apa, Pak? Tulisan yang baru terkonsep di dalam benaknya, belum tertuang. Kalau orang sekarang nulis mukadimah
belakangan, Pak. Abstraknya belakangan. Udah selesai dulu baru tulis pendahuluan. Jadi kalau orang sekarang bilang ini adalah kitab apa gitu, menjelaskan ini benar kitab yang dimaksud, yang ditunjuk, yang sudah dia tulis. Nah, kalau orang dulu karena memang materi-materi yang akan dia tuangkan di dalam tulisannya itu kebanyakannya sudah terstruktur dengan baik gitu kan, sudah terkonsep dengan baik, sudah matang lah gitu ya, sudah hadir di benaknya, tinggal mungkin yang kurang-kurang dihadirkan datanya dari referensi gitu kan. Nah, maka di sini dijelaskan dalam penjelasannya hadzal muallaful hadiru fi dzihn. Jadi tulisan yang hadir di dzihn. Dzihn itu jadi di pikiran saya gitu. Di benak saya. Ya, bukan khayalan, Mas. Jadi dia memang berniat menulis, dia tulis dari awal. Ya, wa ba'du fa hadza mukhtasar. Nah, kan belum ada yang ditunjuk. Belum ada yang berupa fisik gitu kan. Berarti dikemanakan nih? Dikemanakan kita mengarah kemana, dia menunjuk kemana? Dia menunjuk kepada apa yang ada di benaknya dia nih, yang sudah terkonsep akan dia tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, maka dari itu di sini ditulis fahaza ya ail muallaful hadiru fi dzihn. Iya, orang ilmunya beneran dia, jadi nggak googling dulu. Kalau yang sekarang makanya ngumpulin dulu, dikumpulin datanya dulu baru disusun. Udah jadi baru ditulis pendahuluan. Ini adalah ini karya ini kan udah selesai. Kalau orang dulu enggak. Orang dulu umumnya nulis dari awal. Dan apa yang mau dia tulis ya sudah ada di kepalanya, tinggal dituangkan aja dalam tulisan. Nah, di sini makanya dia ya mentakdirkannya atau maksudnya menggambarkannya itu dia menunjuk kepada sesuatu yang ada dalam pikirannya. Ya meskipun sebenarnya bisa jadi juga dia menunjuk kepada yang sudah dia tulis, bisa aja. Jadi udah dia tulis, sudah rampung, ya baru kemudian dia bikin pendahuluannya bisa. Nah, makanya di sebagian buku biasanya gini, fahaza, ini isyarat kalau memang tulisannya belum ada berarti kepada yang di benaknya. Kalau tulisannya sudah ada berarti kepada yang sudah dia tulis gitu. Intinya kan dia menunjuk kepada sesuatu nih. Ini adalah apa? Mukhtasar, kitab mukhtasar, tulisan yang mukhtasar. Nah, apa itu mukhtasar? Mukhtasar ini istilah ya untuk wa huwa ma qalla lafzuhu, untuk tulisan yang lafalnya sedikit. Ya, lafalnya sedikit. Sawa'un kasura ma'nahu am la. Ya. Baik isi kandungan maknanya padat, banyak ataupun enggak. Ya, sebanding lah gitu. Lafalnya sedikit, isinya dikit juga. Ya. Atau bisa jadi lafalnya sedikit, pendek tapi isinya banyak. Ya. Nah, mukhtasar, lawannya mukhtasar wal mabsut. Mabsut itu lawan mukhtasar, yang panjang. Ya, yaitu apa? Maka surah lafzuhu, yang lafalnya banyak. Jadi kalimatnya banyak gitu ya. Baik, kita lihat catatan kakinya di sini nih. Yu'arriful ulama al-mukhtasara fil ghalibi bi annahu ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nah. Nah, biasanya ulama membuat definisi mukhtasar itu adalah yang lafalnya sedikit dan maknanya banyak. Ya. Wa bayyana Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi annahu baqiya ala hadha at-ta'rif qismun akharun mawjudun qat'an lam yadkhul fi hadha at-ta'rif wa huwa ma qalla lafzuhu wa ma'nah. Nah, Syekh Ibnu Qasim ini min ulama al-mutaakhirin, ya penulis Hawashi. Dia mengkritisi begini, kalau didefinisikan mukhtasar itu untuk yang lafalnya sedikit, isinya banyak, ya berarti kan pembagiannya ada yang lafalnya sedikit, isinya banyak, lafalnya banyak, isinya sedikit, lafalnya banyak, isinya banyak. Ada yang nggak masuk, yang lafalnya sedikit, isinya juga sedikit kata dia. Ya, nah itu apa namanya gitu loh. Nah, maka dari situ kata beliau summa qala fal wajhu, maka yang lebih pas gitu ya, wajah di sini maksudnya pandangan yang lebih tepat lah kurang lebih ya. Tafsirul mukhtasari bima yashmaluhu, ya. Menafsirkan kata al-mukhtasar itu, istilah mukhtasar itu dengan yang mencakup seluruh bentuknya. Kan yuqal ma qala lafzuhu sawa'un kasura ma'nahu aw la. Jadi
mukhtasar itu mencakup yang lafalnya sedikit seperti tadi ya, baik maknanya banyak ataupun sebanding lah sedikit juga gitu. Nah ini lebih pas. Nah ini yang banyak digunakan oleh mutaakhirin, Pak. Setelah Ibnu Qasim bikin kritikan ini, nah diikutilah oleh banyak mutaakhirin seperti Al-Bajuri itu begitu ngikutin. Ya, Syekh Al-Bajuri. Ya jadi kalau mendefinisikan al-mukhtasar maka maqalla lafzuhu, pokoknya yang lafalnya sedikit aja. Mau maknanya banyak atau sedikit termasuk mukhtasar. Qala Al-Khalil, Al-Khalil ini Khalil ibn Ahmad ya berarti. Al-Khalil ibnu Ahmad Al-Farahidi, imam ahli bahasa ini. Al-kalamu yubsat liyufham wa yukhtasaru liyuhfaz. Jadi kalam itu dipanjangkan untuk supaya dipahami, diringkas untuk supaya mudah dihafal. Nah, bast itu artinya apa? Kalau dalam bahasa fasih itu dipanjangkan, itu dibentangkan. Ya. Ya, bastotan di Quran tuh, bastotan fil ilmi wal jism. Jadi dibuat jismnya, badannya besar, ilmunya juga banyak. Nah, ya, bastah itu, itu pakai ya bast ini pakai sod juga bisa itu ya, bastah. Nah kalau yang ini bast pakai sin, basit. Jadi basit. Nah tapi di era belakangan ada penggunaan kata basitnya, masyhur di kalangan orang Arab sekarang nih, di era kontemporer khususnya, basit untuk menunjuk makna simple. Haga basit, orang Mesir bilang syai'un basit. Bahkan buku-buku ilmu pengetahuan pun ditulis ad-tafsir fi ilmil mawaris. Jadi ringkasan dalam ilmu warisan. Nah itu unik maksudnya. Dari mana awal munculnya ya? Itu ada di era belakangan. Kemudian disahkan oleh ya lembaga yang diberi wewenang untuk memonitor perkembangan bahasa Arab ya, namanya Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, di Kairo ada, di Damaskus ada. Nah, basit itu jadi untuk sesuatu yang simple. Tapi kalau di era klasik dulu, basit itu justru untuk sesuatu yang lebar, yang luas gitu ya. Nah, jadi kalau orang dulu baca kata judul buku tadi at-tafsir, malah takut dia kali. Tafsir, wah ini penjelasan luas sekali nih. Nah, kitab dulu kan ada Al-Mabsut, kitab fikih Hanafi itu Al-Mabsut. Ya, jadi yang dibentangkan gitu, diurai panjang lebar. Orang sekarang bilang basit simple. Malah banyak orang sekarang belajar bahasa Arab nggak tahu basit itu artinya justru luas, taunya syai'un basit. Nah, sesuatu yang simple. Ya, nah sekedar pengetahuan aja. Jadi maksud Khalil di sini yubsat itu bukan disederhanakan, diluaskan, diurai panjang lebar untuk dipahami, diringkas untuk mudah dihafal. Nah, juga ada ungkapan yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib tuh. Kata beliau, al-ilmu nuqtatun. Ilmu itu asalnya hanya titik. Ya, kasarahal juhal. Aslinya ilmu itu hanya titik kecil, menjadi panjang lebar karena orang-orang bodoh supaya paham gitu. Jadi harus dijelasin panjang lebar. Aslinya dia simple. Tentang apa mukhtasar ini? Fima la budda likulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mislihi. Ya, terkait dengan hal-hal yang la budda itu maksudnya harus, la mahalata, ya tidak boleh tidak gitu artinya. La budda, bagi setiap muslim untuk mengetahuinya atau mengetahui yang semisalnya. Nah, dijelaskan yang ma'rifati mislinya ini, ay ma'rifati misli ma fihi minal ahkami minal mukhtasaratil ukhra. Maksudnya untuk memahami hukum-hukum yang semisal yang ada dalam mukhtasar-mukhtasar yang lain. Ya, penjelasan-penjelasan ringkas dalam kitab lain. Terkait apa? Wa massala lima la budda likulli muslimin min ma'rifatihi biqaulihi. Kemudian penulis memberikan contoh untuk beberapa hal yang patut diketahui oleh setiap muslim
ya dengan ucapannya min furudit taharati was salati wa ghairihima. Yaitu terkait dengan apa? Hal-hal yang diwajibkan dalam bersuci dan salat dan selainnya. Seperti nanti akan kita lewati ya bab per bab insyaallah. Nah, penjelasannya fattafaqquhu fid dini taratan yakunu wajiban ainiyan. Bertafaqquh di dalam agama ini bisa terbagi-bagi menjadi ya beberapa hukum. Jadi maksudnya hukumnya bisa berbeda-beda. Bisa wajib aini. Ini kan dulu kita sering kalau ikut di insis tuh, Pak. Ya, hukum wajib sama fardu ain, fardu kifayah tuh. Nah, ini nih penjelasannya nih. Fattafaqquhu fid dini taratan yakunu wajiban ainiyan, ya wajib ain. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, contohnya apa? Wadzalika fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadati wal munakahati wal muamalah. Yaitu hal yang terkait dengan sahnya ibadah dan pernikahan dan juga muamalah. Ya, muamalah nih hukum-hukum jual beli, pinjam meminjam dan yang lain-lain. Nah, ya ta'amul diantara sesama manusia lah. Jadi hal yang bersifat vertikal maupun yang horizontal gitu ya. Nah, jadi yang wajib itu adalah kalau terkait dengan sahnya ibadah, kemudian pernikahan dan juga muamalah di antara sesama manusia. Nah, dari sini Pak, makanya orang kewajibannya yang setara itu adalah tentang sholat dan tentunya bersuci sebelumnya, kemudian saum. Ya, sholat dan saum itu yang setara semua. Harus tahu. Semua ya harus tahu dan setara. Kalau zakat, yang wajib mempelajarinya hanya yang punya harta untuk dizakatkan. Karena nggak setiap orang punya harta yang sudah memenuhi kriteria wajib dizakatkan. Haji juga sama. Jadi dari rukun-rukun Islam itu haji tidak wajib kecuali bagi yang mampu, ya kan, secara finansial. Nah, kalau udah mampu wajib belajar tentang bagaimana caranya berhaji yang benar. Nah, yang setara semua umat muslim ini adalah kaitannya dengan sholat dan saum. Nah, sholat didahului dengan pendahuluannya yaitu taharah. Nah, dia mukaddimahnya. Nah, kemudian rukun Islam pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ini juga wajib pastinya. Nah, tapi dibatasi oleh ulama, kewajibannya adalah yang penting apa? Meyakini konsekuensi dari kalimat syahadat tersebut, yaitu bahwa Allah sebagai pencipta dan ya satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah. Nah, nggak diwajibkan bagi setiap muslim mengetahui rincian tentang ya makna sifat ini itu. Nah, makanya ya dalam salah satu diskursusnya Ibnu Taimiyah tun rahimahullah ada di Majmu'ul Fatawa, beliau dituduh di zamannya, katanya beliau itu suka memprovokasi lah orang awam untuk kan di zaman beliau kan zaman dimana hegemoninya kalangan Asy'ari ini kan kuat banget ya, kalangan yang cenderung dipahami oleh Ibnu Taimiyah itu menolak sifat Allah gitulah, menolak dengan cara memalingkan ke makna lain atau menolak dengan cara tafwid, menganggap tidak tahu makna sifat Allah itu apa gitu. Nah, Ibnu Taimiyah kan memperjuangkan tuh akidah salaf menetapkan ya, tapi untuk urusan kaifiatnya diserahkan kepada Allah. Nah, difitnah lah kira-kira lah, bahwa beliau itu suka memprovokasi masyarakat awam, artinya mempengaruhi supaya mengikuti keyakinannya terkait masalah sifat secara rinci gitu, mengimani sifat dengan rinci. Sementara masyarakat awam kan mungkin nggak kuat Pak penalarannya kalau memahami rincian sifat. Nah, maka ketika beliau menepis tuduhan itu, beliau bilang di Majmu' Fatwanya, ma fatahtu amiyan qat, saya nggak pernah memulai pembahasan begini untuk orang awam, kecuali kata beliau kalau datang kepada saya sebagai mustarsyid, minta arahan. Jadi beliau nggak menyampaikan masalah-masalah sifat yang rinci itu Pak di hadapan audiens awam gitu, Allah begini enggak, kecuali kalau ada yang datang
nanya, saya bingung nih, sono bilang begini, sini bilang begini, yang benar gimana sih? Nah, baru dijelaskan yang benar. Itu. Ya artinya memang harus ada Pak masalah-masalah itu yang dikhususkan lah bagi masyarakat awam, bagi penuntut ilmu. Jadi ada segmennya Pak. Masyarakat awam tuh cukup dipahamkan tentang rukun-rukun Islam, rukun iman, hal-hal yang mendasarnya aja, yang bisa melahirkan keyakinan dalam diri mereka akan kebenaran agama Islam, ya kebenaran kerasulan Nabi SAW secara global aja. Terus kemudian dengan itu mereka terdorong untuk beribadah, ya berperilaku positif, menjauhi hal-hal yang dilarang dalam agama. Udah sebatas itu, nggak usah dilibatkan dengan hal-hal yang di luar kapasitas mereka. Kalau di luar itu dilibatkan, jadinya kayak sekarang orang sok tahu cenderungnya, ya kan? Nah itu begitu Pak. Wajib-wajib aini ini malah sering tertinggal di zaman sekarang. Orang tahu macam-macam, bahkan diajarin khawarij lah, murji'ah, orang bingung Pak. Ya abjadiatnya ilmu yang mendasar nggak tahu. Sholat gimana yang sah, nggak tahu. Wudu gimana yang sah, nggak tahu. Tapi tahu bahasan-bahasan itu. Kalam. Ilmu kalam, firaq klasik tuh ya, sekte-sekte klasik, macam-macam. Ya itulah. Harusnya kan di istilahnya apa sih ya? Ya pokoknya dibuat ya segmentasi lah. Ada yang diberikan kepada orang awam. Ya. Yang awam juga yang laki-laki, perempuan. Nah, perempuan sebagai ibu rumah tangga, tugasnya apa? Ya enggak? Jangan sampai ibu rumah tangga jadi ahli jarah ta'dil juga. Nah, iya. Jadi ahli jarah ta'dil nih. Begini. Ini di rumah kurang tanggung jawab, Pak. Ya enggak? Nah, itu. Nah, jadi yang wajib ini. Wa taratan yakunu wajiban kifaiyan. Nah, wajib kifayah nih, fardu kifayah. Wa taratan yakunu wajiban kifaiyan wa dzalika fi ma zada ala ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadati wal munakahati wal muamalati ila bulughi darajatil fatwa. Nah, belajar yang wajib untuk kita amalkan itu hukumnya wajib. Belajar yang wajib untuk diketahui orang lain, untuk diajarkan kepada orang lain, ya, itu wajib kifayah. Jadi menuntut ilmu untuk diajarkan ke orang lain. Itu kifayah. Iya. Kifayah. Sampai tadi fi mazada nih kan. Ya, sampai ke jenjang bisa berfatwa. Nah, ini juga berfatwa, Pak. Ada jenjangnya sendiri kan. Nah, kalau sekarang orang berfatwa sembarangan. Itu masuk yang wajib kifai atau fardu kifayah. Wa taratan yakunu manduban wa dzalika fi mazada ala darajatil fatwa. Nah, lebih lagi. Jadi dari bisa memfatwa, ia bisa menulis, bisa meneliti, bisa mengkritisi dan lain-lain lah. Wa idza alimta annahu la ghina an ma'rifatihi aw ma'rifati mislihi. Nah, jadi maksudnya fayajibu. Lanjutannya nih, kita baca matannya nih. Fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu mimman yahtaju ilaihi minar rijali wan nisa'i was sighari wal kibari wal abidi wal ahrar. Maka wajib dipelajari dan diajarkan kepada siapa yang membutuhkan dari para laki-laki. Rijal ini berarti laki-laki dewasa ya. Dan perempuan dan anak-anak kecil dan juga orang dewasa. Wal abid ya, hamba sahaya, wal ahrar, orang merdeka. Intinya ini wajib bagi semua lah. Wa idza alimta, kalau Anda telah mengetahui annahu la ghina an ma'rifatihi aw ma'rifati mithli, bahwasanya tidak mungkin untuk tidak mengetahui apa-apa yang akan disebutkan di dalam kitab ini, ya, fayajibu ala kulli raghibin fil khair, maka wajib bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan. Ya, raghiba fi itu artinya menghendaki untuk hal-hal yang baik. Atau menyukai. Ragibaan membenci, Pak. Jadi kata ragiba itu kalau disambung dengan fi jadi kebaikan. Kalau disambung dengan an jadi
keburukan. Faman raghiba an sunnati, kan itu, falaisa minni. Siapa yang membenci, yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ya, ada lagi raghiba fi. Raghiba itu untuk yang baik-baik kalau pakai fi. Nah, fayajibu ala kulli raghibin fil khairi ta'allumuhu atau ta'allumu misli. Ini agak menyulitkan nih, ada kata misal-misalnya ini. Makanya intinya yang dimaksud mempelajari apa yang disampaikan di sini atau disampaikan di kitab lain lah, terkait dengan pembahasan-pembahasan serupa. Wajibu ta'limuhu, dan wajib untuk mengajarkannya, ya, mimman yahtaju ilaihi minar rijali wan nisa'i was-sighari wal kibari wal abidi wal ahrar liyakuna lahu ajrud dalalati 'alal khair. Ya, ad-dalalah, ad-dilalah bisa, ad-dulalah juga ada yang mengatakan bisa. Jadi dalla ya dulu, dalalatan, dilalatan, dululatan. Menunjukkan artinya ya. Ya, pada kebaikan. Ini di hadis Nabi alaihi salatu wasallam kan ya. Ada mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Ya, kita lanjut ya, masih ada waktu. Babut taharah, bab at-taharah. Ya, ini benar-benar dari halal mendasar nih Pak, dikenalkan kita dengan halal mendasar. Babut taharah, bada al-muallif rahimahullah bi babit taharah liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penulis memulai dengan bab at-taharah. Ya, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, miftahus salati tuhur atau tahur. Ya. Kuncinya salat itu adalah bersuci. Ini hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, ya, min hadisi Ali bin Abi Thalib, dan Tirmizi berkata hadzal haditsu asahhu syai'in fil bab wa ahsan. Ini adalah hadis yang paling sah lah di bab ini. Jadi banyak riwayat tapi yang paling kuat inilah. Nah, oleh sebagian ulama belakangan ini disahkan. Syekh Al-Albani rahimahullah di Sahih Tirmizi mengatakan hadis ini sahih. Ya, dari riwayatnya Ali bin Abi Thalib ini. Nah, kita jelasin kata per kata di sini nih. Ya, sesuai dengan penjelasan penulis. Wal babu lughatan, bab secara bahasa. Karena kita nanti akan banyak menggunakan istilah. Nah, wal babu lughatan dalam bahasa, bab itu furjatun fi satir. Jadi lubang yang terdapat pada sesuatu yang tertutup. Tembok, dinding gitu kan. Dilubangi jadi pintu. Nah, itu bab secara bahasa. Yutawassalu biha min kharijin ila dakhilin, ya, wa aksi. Diperuntukkan keluar masuk untuk keluar digunakan untuk dari digunakan untuk masuk dari luar menuju ke dalam atau sebaliknya gitu kan intinya. Wastilahan, dan dalam istilah. Nah, karena yang digunakan ini istilah Pak, bukan bab pintu maksudnya kan. Istilah. Wastilahan ismun li alfazin makhsusatin dalatin ala ma'anin makhsusah mustamilatin ala fusulin wa furu'in wa masaila ghaliban. Jadi bab dalam istilahnya ulama adalah nama untuk lafal-lafal tertentu yang setelahnya, maksudnya yang menunjukkan kepada makna-makna tertentu yang mencakup umumnya fusul, pasal-pasal, wa furu' wa masail ghaliban. Jadi biasanya urutannya tuh kitab, bab, fasal, baru masalah umumnya. Tapi kadang-kadang ada yang kitab, bab, langsung masalah, nggak ada pasal gitu ya umumnya. Tapi kitab paling besar, bawahnya bab, bawahnya baru fusul, fasal kan, pasal-pasal, baru masail, atau ada lagi furu, penjelasan lebih detail lagi gitu. Nah, gitu urutannya. Nah, ya bab, baru subbab kan. Nah, baru pembahasan. Ya gitulah kurang lebih. Ya di dalam tradisi penulisan ulama muslim ya dulu juga begitu. Jadi kitab kayak Sahih Bukhari tadi kan, Kitabul Jumu'ah, bab apa? Hadis bawahnya. Nah, kalau fikih kitab Taharah, babnya bab miyah. Ya, Kitabut Taharah. Kali ini dia nggak pakai Kitabut Taharah karena dia bukan pembahasan besar nih, dia bab nih, Babut Taharah ya. Ya, kalau kitab Taharah, babnya bab miyah.
nanti babnya wudu, babnya tayamum kan gitu. Nah, nanti di setiap bab ada fasal. Tayamum misalnya fasal apa? Baru masalah, setiap pasalnya ada masalah di bawahnya. Itu umumnya. Jadi al-fusul fi siratir rasul. Nah, itu bisa juga memang beliau maksudkan pasal-pasal gitu kan. Bisa juga biasanya ulama mutakhirin itu memang senang dia menggunakan bentuk-bentuk sajak begitu. Fathul Bari, Bisarh Sahihil Bukhari, Bari, Khari kan gitu kan. Ya, buku kita nih Al-Bayan wa Ta'rif ala apa bima'ani wa masaili wa ahkamil mukhtasaril latif. Ya, Al-Iqna. Ya, Bisarh Matan Abi Suja gitu kan. Ya, Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Nah, itu dia pokoknya senangnya begitu-begitu, Pak. Biar enak dibaca. Ya, biar enak dibaca, biar mudah diingat. Zadul Ma'ad ya, fi hadi khairil ibad. Itu kan. Ini ulama mutakhirin senang. Baik, kita lanjut. Jadi umumnya ada bab, ada pasal, ada furu'nya, ada masail. Tapi kadang enggak juga. Wa taharatu lughatan, taharah secara bahasa an-nadhafatu wal khulusu minal adnas. Bersih, taharah itu dalam bahasa artinya bersih ya, atau kebersihan gitu ya. Kebersihan dan suci dari adnas. Adnas ay al-akhzar, kotoran. Hissiyatan kanat kal anjas ya, baik adnasnya ini, kotorannya ini yang hissiyah, yang sifatnya hissi, yang fisik seperti berbagai najis, ayat asya najisah kal baul. Nah, di catatan kakinya seperti hal-hal yang najis seperti air kencing, air seni. Au ma'nawiyatan kal uyub, seperti berbagai aib karena sifatnya maknawi nih, suci dari aib. Nah, seperti contohnya apa? Kal hasadi wal hiqdi wal riyai wal kibri wa ghairiha. Ini tentang kesucian hati itu maksudnya kan, bersih dari hal-hal yang bersifat maknawi seperti apa? Nih, hasad, dengki, hiqd dan riya, macam-macam lah. Sombong. Nah, wasaran sekarang. Karena babu toharo yang dimaksud ini kan istilahnya apa nih? Kaitannya dengan apa nih? Wasaran dalam syara ya, jadi maksud dalam syara definisinya syariah dalam syariah Islam, raf'u hadasin, mengangkat hadas, au izalatu najisin, au izalatu najasin. Bisa najas sama najis bedanya, kalau najis itu yang terkontaminasi najas itu bendanya, benda yang kotor yang nggak bisa dibersihkan lah. Au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengannya, semakna dengan mengangkat hadas. Nanti kita jelasin lagi hadas itu apa kan gitu ya, karena hadas maknawi. Au ala suratihima, atau seperti gambaran keduanya, bentuknya mirip gitu, seperti mengangkat hadas atau menghilangkan najis, tapi dia bukan itu sebenarnya, karena tidak terangkat pada hakikatnya najis. Nah, ini kita ketahui nanti dari syarah. Baik, kita lanjut. Syarhu ta'rif. Raf'u hadas, mengangkat hadas itu seperti apa? Kal wudu li raf'il hadasil asghar wal ghusli li raf'il hadasil akbar. Nah, hadas ini apa sebenarnya, Pak? Hadas ini adalah syai' ma'nawi ya, yaqumu bil jasad, yaqumu bil badan. Dia sesuatu yang bersifat maknawi enggak kelihatan. Yaqumu bil badan, ada pada melekat gitu, maksudnya melekat sifatnya pada diri kita. Yamna'u min sihhatis salati wa nahwiha, yang menjadi penghalang sahnya ibadah salat atau yang semisalnya. Ya, karena pada dasarnya, Pak, ya, ketika Allah memerintahkan kita sebelum salat untuk berwudu, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, suruh cuci muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, suruh cuci tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, suruh ngusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, suruh nyuci kaki sampai ke mata kaki. Kan kita enggak bernajis. Jadi sebenarnya kita mencuci, mengusap itu tujuannya apa? Mengangkat hadas. Sesuatu yang maknawi, yang ada sebab-sebabnya. Ya, sebabnya diantaranya ya, nah, kentut, buang air kecil, buang air besar, pokoknya ya. Terus kemudian tidur, kemudian menyentuh kemaluan, kemudian apa-apa nanti disebutkan di sini.
asbabul hadas. Jadi dia hadas itu sesuatu yang maknawi. Diangkat, dihilangkan sifatnya itu dengan cara bersuci, berwudu ataupun bertayamum. Ya, nah kalau najas atau ya yang berupa ain kan, berupa zat fisik ya, kena air kencing, cuci, ya, atau najis kena air yang sudah tercampur oleh air kencing. Nah, najas kena kencingnya Pak. Oh, iya. Kalau najis air yang sudah terkontaminasi oleh air kencing misalnya. Anak kecil tapi udah makan kencing di bak kecil nih, meskipun nggak terlihat airnya berubah, nah dalam pendapat mazhab Syafi'i tetap dianggap sudah najis. Iya, sudah najis airnya, meskipun nggak tampak mah, kencingnya dikit, airnya sebak. Iya, nggak nampak sifat-sifatnya, baunya, warnanya, ya rasanya nggak berubah. Nah jadi kalau hadas ini ya yang kecil maupun yang besar sifatnya maknawi Pak, hal yang bersifat maknawi. Ya, sifat maknawi, mandi janabah, kita ngeluarin air mani kan dari kemaluan. Kenapa suruh mandi sebadan-badan gitu kan? Ya itu ngangkat sifat hadas itu tadi, sifat yang melekat pada badan kita setelah kita melakukan persetubuhan, ya, yang kalau dia dibiarkan akan menjadi penghalang sahnya ibadah sholat kita dan yang lain-lain. Nah itu diangkat dengan cara yang diberikan ajarannya di dalam syariat dengan mandi. Gak bisa dengan wudu, tapi bisa digantikan dengan tayamum kalau nggak bisa mandi. Tayamumnya sama seperti yang kita lakukan saat berwudu, menggantikan wudu. Ya bukan seperti yang saya ceritakan waktu itu Ammar bin Yasir yang guling-guling di tanah. Karena dia bayangkan kalau wudu kan sebagian tubuh, mandi kan seluruhnya. Berarti pas tayamum ganti mandi seluruhnya guling-guling lah dia di. Au izalatu najas kalistinja'i bil ma'i wa ghasli thawbil mutanajjis. Ya, seperti beristinja cebok ya dengan air atau mencuci benda yang sudah terkontaminasi najis atau baju ya, ini tahu kagoslis thawbil mutanajjis, baju kita kena kencing, gimana caranya? Dicuci. Nah ini nanti di mazhab Syafi'i kita pelajarin insya Allah kalau ada di sini uraiannya ya. Dan air untuk menghilangkan najisnya ya tidak boleh bercampur dengan yang lain ya, kecuali kalau airnya banyak, nyucinya di sungai nggak jadi masalah. Ya kalau mesin cuci Pak, kalau dicampur itu baju yang bernajis dengan baju yang sudah terkena najis dengan baju lain, diisi airnya semesin cuci, itu akan menajiskan seluruh airnya. Ya kalau di mazhab Syafi'i memang agak ketat nih masalah bersuci, dia agak ketat. Nah tapi kalau di mazhab-mazhab lain ada yang gitu, cucian pertama ya seperti tadi saya bilang, cucian pertama ya nanti dihilangkan dengan cucian kedua ketiga, dibilas gitu. Nah kalau dicucinya beberapa kali kan ya kan dibuang, cuci lagi, buang, cuci lagi. Udah. Ada kita bahasnya kalau nyampe tempatnya. Au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengannya. Jadi contoh izalatun najas, istinja, cebok ya pakai air. Wa ghasli thawbil mutanajjis, mencuci baju yang sudah terkena najis. Au fi ma'nahuma, au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengannya. Au ma fi ma'na rafil hadas wa izalatin najas, yang semakna. Seperti apa misalnya? Fama fi ma'na rafil hadas, yang semakna dengan rafil hadas, tuh salasil baul, beser, buat orang yang beser. Kalau beser ke istilah kita kan kencing, udah kencing pengen kencing lagi. Kalau ini enggak Pak, memang kencingnya tidak bisa ditahan, dia keluar. Salas itu gitu, jadi iya sakit. Ini pengecualian ya, bentuk bersuci yang darurat. Dia tetap berwudu, tapi nanti disyaratkan wudunya itu sudah masuk waktu sholat, harus sudah masuk waktu sholat. Dan kalau nanti mau wudu, masuk waktu sholat berikutnya mau sholat lagi, harus wudu lagi. Nah apa yang keluar setelah berwudu diabaikan karena darurat, nggak bisa dicegah. Iya dibersihkan, dia kan istinja dulu baru wudu.
Urutannya begitu. Kalau mau di mazhab Syafi'i mau wudu dulu baru istinja boleh, tapi syaratnya nggak boleh tangan kita menyentuh langsung ke kemaluan. Ya kalau cuma guyur-guyur aja nggak masalah. Nggak bisa Ya, urut ya. ya nggak harus urut. Nah nanti kan setelah itu mungkin selama sholat misalnya Pak Keluar lagi. keluar. Ya, nasallallahu alaihi Pak. Ya ada orang-orang yang diuji oleh Allah begitu. Kentut nggak bisa ditahan. Perempuan banyak tuh Pak. Dari depan belakang lagi. Al khariju minas sabilain. Jadi dari dua kemaluan. Selama yakin gitu bahwa itu yang keluar memang angin dari dalam, bukan letupan dari dia mungkin buka tutup bagian ininya, bagian lapisan depannya itu Pak. Ya kan kadang meletup juga tuh. Sama juga dubur kita juga kan gitu. Kadang kayak berasa kayak seperti kentut kan, padahal dia cuma meletup karena kita mungkin dari posisi tadinya berdiri ke duduk atau dari duduk berdiri, ya dia ya kan tertekan atau apa. Nah jadi salasul baul dia toharo Pak, semakna dengan rafal hadas. Padahal hadasnya terangkat secara hukum, meskipun kalau secara tampak akhir dia keluar terus, tapi karena darurat. Nah lihat catatan kakinya nih. Dikauni wudu'ihi yubihu ibahatan makhsusatan bin nisbati li fardin wa nawafil. Ini adalah taharah yang dibolehkan dalam keadaan tertentu gitu maksudnya. Ibahah makhsusah ini maksudnya jadi pembolehannya itu khusus untuk fard dan nawafil. Jadi tadi orang yang punya salas ini dia baru berwudu ketika sudah masuk waktu sholat. Terus dia boleh mengerjakan sholat fardunya itu dan berapa sholat nawafil setelahnya. Tapi kalau masuk sholat berikutnya dia harus wudu lagi. Mazhab lain ini salasul baul mirip-mirip. Nah salasul baul ini dia istinbat sebenarnya. Istinbat artinya nasnya bukan di salasul baul, nas hadis. Hadisnya itu tentang istihadah. Istihadah perempuan. Jadi perempuan keluarin darah dari kemaluannya, dari rahim gitu. Tapi karena sakit. Kalau sehat kan haid kan sehat, ya darah sehat itu haid memang karena itu memang Allah tuliskan pada anak-anak setiap anak perempuan Nabi Adam, maksudnya setiap kaum perempuan secara umum. Ada di zaman Nabi Alaihissalam itu perempuan-perempuan yang mereka mengeluarkan darah dari kemaluannya tapi bukan haid. Nah, bagaimana? Kata Nabi Alaihissalam suruh wudu untuk setiap kali sholat. Nah, bahkan ada sebagian ya karena inisiatif mereka bukan karena perintah Nabi Alaihissalam mereka mandi setiap kali sholat. Nah dari situ ulama mengkiaskan berarti untuk yang kejadian semisal hukumnya sama, yaitu untuk yang ini salasul baul, salasul rih tadi yang kentutnya nggak bisa ditahan. Ya udah wudu, kentut lagi udah lanjut. Lanjutin kalau emang udah benar-benar nggak bisa dikendalikan Pak. Nah tapi kalau berobat ke dokter terus bisa disembuhkan kembali normal lagi. Nah, ini hampir sama Pak karena ini memang istinbat sebenarnya, ini bukan dari nas hadis. Salasul baul ini. Kalau anyang-anyangan itu kan? Kalau anyang-anyangan enggak Pak, kalau sampai nggak keluar enggak. Cuman bisa ditahan. nah kalau masih bisa ditahan, ini kan kalau dia nggak bisa ditahan. Kan nggak ada, kadang-kadang nggak ada ini rangsangan atau keluar gitu. Iya, kalau ini nggak bisa dikendalikan lah intinya sama kita. Kebelet gitu nggak ada. Gitu. Iya. Kalau kita yang beser tadi istilahnya kan beser anyang-anyangan itu kan beser ya. Sebutan lainnya. Kan kita masih berasa tuh. Dan kalau sekedar ditahan untuk sholat bisa, ya sah wudu kita masih terangkat hadasnya. Ini salasul baul namanya Pak ya. Orangnya atau ini salas al-baul atau al-baulus salis atau salisul baul juga bisa. Jadi baul salis itu artinya baul kencing yang terus-terusan. Terus-terusan, salis. Salis itu maksudnya lancar gitu loh. Kencingnya lancar terus-terusan keluar tanpa bisa dikendalikan. Ya, salis. Nah, masdarnya salas. Wah, kalau kita ngalamin berat Pak, repot Pak. Iya, orang-orang lanjut usia banyak ini. Kan mereka pakai diaper tuh. Pakai diaper. Udah gimana Ustadz? Ya udah wudu aja Pak. Pas masuk waktu sholat. Terus nanti keluar netes. Ya udah, pakai diaper. Lanjutin sholatnya Pak. Habis itu mau sholat sunnah boleh? Boleh Pak. Tapi sholat fardu wudu lagi. Nah yang istihadah juga gitu. Perempuan istihadah. Diapernya harus diganti lagi. Iya, diapernya ya sebisa mungkin harus dibersihkan Pak. Boleh kalau pakai pengaman. Iya, ada kadang Pak jamaah di masjid itu orang tua Pak nggak bisa nahan kencing. Anak kecil juga.
Tahu ini bukan beser namanya itu ya. Ngompol. Merebotnya kasihan. Orang tua ada pernah kejadian begitu. Orang tua imamnya manjangin bacaan sedikit, nggak terlalu panjang banget. Buat orang yang lain biasa gitu ya, masih bisa ditoleransi lah gitu, bisa ditolerir. Nah buat dia udah tahu pergi aja ninggalin saf. Nyata orang lihat, waduh, basah di safnya. Iya, udah nggak tahan netes. Nah itu makanya imam harus faqih kan, imam tuh harus ngerti, wah ini ada yang udah lanjut usia nih nggak bisa dipanjangin seperti untuk orang reguler lah gitu, harus diistimewakan nih dia. Jadiin patokan sholat kita. Iya, dia nggak pakai diaper. Atau bisa jadi pakai diaper penuh, bisa aja. Iya. Bisa aja kita nggak tahu, nggak ngelihat. Dan dia juga malu pak, gitu biasanya pulang gitu. Malu deh kalau ke hamam lagi. Sholat lagi ntar. Baik ya, kita lanjut. Sedikit lagi nih, insyaallah. Sampai di fasal ini nanti. Jadi yang semisal rafil hadas, tuhur salasil baul atau salisil baul. Kalau salis itu baul berarti orangnya ya. Kalau salasul baul penyakitnya. Bersucinya orang yang punya salasul baul. Wat tayammum. Nah, tayammum juga ini dianggap semakna dengan rafil hadas Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur. Jadi di kalangan ulama ya secara umum ada perbedaan pandangan, apakah tayamum itu mengangkat hadas, jadi benar-benar pengganti wudhu sepenuhnya gitu, dan pengganti mandi sepenuhnya, atau dia hanya mubih istilahnya. Mubih itu jadi artinya memberi kita keringanan untuk bisa sholat, ya sebatas sampai waktunya kita bisa menggunakan air. Jadi toharo darurat gitu loh. Nah mazhab Syafi'i dan mazhab banyak ulama memilih tayamum itu tidak mengangkat hadas, hanya yang memberi kita keringanan untuk mengerjakan sholat, nggak mengangkat hadas. Berarti sholat dalam berhadas. Jadi iya, dia pada hakikatnya apa? Hanya semakna dengan mengangkat hadas. Ya, lihat aja nih catatan kaki. Lihat tayammuma la yarfa'ul hadas. Ya, bal yustabahu bihi ma huwa muftaqirun ilaih. Tapi hanya untuk ya supaya dibolehkannya apa yang dia dibutuhkan atau membutuhkan tayamum, kas-salati wa masil mushafi kama sayati fi bab tayamum, sebagaimana nanti akan datang. Jadi orang yang berhadas nggak bisa pakai air karena airnya nggak ada atau sakit, dia boleh tayamum sholat, sama seperti salasul baul tadi. Dia hanya tayamum ketika sudah masuk waktu, dan hanya bisa menggunakan satu tayamum untuk satu sholat fardu. Sholat sunnah boleh bebas. Begitu masuk waktu sholat berikutnya, tayamumnya batal, harus tayamum ulang untuk sholat berikutnya. Ya karena konsep dasarnya tayamum ini hanya ya membolehkan kita, memberikan kita keringanan untuk bisa sholat, dan juga ibadah-ibadah yang diwajibkan ya, atau taharah itu merupakan alat syarat sahnya, seperti masil mushaf nih, ini dalam pendapat jumhur ya. Masil mushaf, memegang mushaf. Mushaf itu maksudnya yang ada tulisan Qur'annya. Kalau kita megang kulitnya nggak apa-apa, megang kulitnya begini tanpa berwudu. Dia jadi pengganti hanya selama tidak ada air atau tidak bisa menggunakan. Itu. Di rentang waktunya itu Seth, misalnya kan ini waktu sholat masuk nih, nggak ada air, kita tayamum itu sudah sholat. Masih di waktu yang masih ada waktunya, sholat zuhur nih. Ya. Masih ada waktu untuk sholat zuhur. Kita ketemu air. Apa kita wajib? Nggak ngulang. Nggak ngulang. Kalau sudah dilakukan sholatnya nggak ngulang. Ya, untuk berikutnya. Udah selesai sholat tertunaikan, udah. Kalau di ya sebagian mazhab di mazhab Syafi'i tergantung kondisi. Iya tayamum ini ya ada di tempat yang memang airnya kemungkinan akan susah. Ada yang hanya kadang-kadang kayak kita nih mati listrik. Tapi sebenarnya air ada gitu kan. Kalau listriknya nyala, air kita ada.
Nah, terus kita harus cari dulu kan masih. Ya kalau di zaman kita mah sekarang ngejangkau air gampang. Terus kalaupun ada dijual air kita beli. Tentu wajib. Iya, wajib beli. Kalau memang kita memiliki kemampuan membeli gitu kan. Ya, mudah zaman sekarang. Termasuk air mineral juga nggak apa-apa buat wudhu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Yang nggak Bukan mubazir itu ya. enggak, bukan. Enggak. Ya, yang jadi masalah kalau kita lagi safar. Cukupnya buat minum. Lagi safar di tempat yang memang jarang ada air. Nah, kalau di tempat-tempat seperti itu di mazhab Syafi'i nggak wajib diqadha. Kalau di tempat yang biasanya airnya gampang tapi nggak ada pada satu kondisi tertentu gitu, Nggak ada gitu ya. nggak ada ya, misalnya air nggak ada, udah dicari di mana-mana nggak ada, tayamum. Begitu ada air, ngulang. Salat lagi gitu. Iya, ngulang. Salat lagi. Itu Pak. Di waktu misalnya, kalau udah lewat waktu tetap kodok. Kodok. Tetap Oh, kodok. kodok. Ya, setelah maghrib misalnya. Iya, tetap dikodok. Kalau yang kayak gini nggak ada. Karena dia tadi Pak bersucinya itu darurat. Jadi dia sholat karena kita memang diwajibkan sholat setiap waktunya yang sudah ditentukan. Kalau sholat jamaah gimana Pak? Sholat jamak 2 kali tayamum Pak. 2 kali. Iya, Salah. 2 kali tayamumnya. Tayamum. Ya, jadi habis sholat fardu 1 pakai tayamum, mau sholat kedua tayamum lagi. Dan itu kata mereka tidak membatalkan syarat mualah. Mualah itu artinya kan kalau jamak harus dilakukan langsung tanpa jeda. Nah, kecuali jedanya yang memang harus seperti tadi tayamum lagi, mengulangi tayamum kan memang harus karena syarat sah sholat yang kedua. Jadi dianggap tidak apa-apalah gitu, tidak memutus jeda. Ya, hanya untuk sholat saja. Kalau Untuk pegang sholat dan pegang mushaf. ya termasuk Pak. Pokoknya apa-apa yang syarat sahnya itu toharo atau toharo merupakan syarat sahnya harus. Nah, cuman tadi saya jelaskan kan megang mushaf yang dimaksud itu kalau di ulama itu kalau kita menggunakan mushaf yang tulisannya Al-Quran itu nggak boleh dipegang yang ada tulisannya. Bagian yang ada tulisannya. Kalau pinggirnya ada tafsir nggak masalah, tafsirnya itu kita pegang. Kalau kita ini gitu. Atau kita pegang pinggirannya begini nih Pak. Iya, boleh. Nggak apa-apa, iya begini nggak apa-apa. Terus nggak sampai menyentuh tulisan yang ada Qurannya kan, karena Allah berfirman itu kan andalannya jumhur ya. La yamassuhu illal mutahharun. Di surah Al-Waqiah kan. Tidak, iya itu. Ya meskipun ulama tafsir berselisih tuh Apa yang tentangnya makna ayat itu gitu kan. Enggak, yang dimaksud mutahharun itu siapa? Apakah orang yang bersuci atau malaikat? Nah, tapi jumhur menganggap itu orang yang bersuci karena lanjutan ayatnya tanzilun min rabbil alamin, yang diturunkan oleh Allah rabbil alamin. Jadi maksudnya itu mushaf. Yang dimaksud itu mushaf. Dari situ mereka mengistinbat ya wajibnya bersuci untuk megang mushaf. Kalau baca enggak? Baca boleh. Orang ya berhadas kecil boleh, junub baru nggak boleh. Junub nggak boleh baca Quran dalam pandangan Syafi'iyah dan jumhur. Ya, kalau dalam hati atau sekedar melihat mushaf gini tanpa menggerakkan lisan dan membunyikan suara nggak apa-apa. Jadi istilahnya dalam hati itu istidhar Al-Quran, maksudnya qiraatul Quran an dhahri qalb, dalam hati, atau an-nazar fil mushaf nggak apa-apa. Perempuan haid boleh nazar, baca dalam hati boleh, nggak dihitung baca. Murojaah juga. Ya murojaah nggak yang penting nggak baca. Nggak baca artinya nggak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia dalam hati. Baik dia baca nih atau dia diam gini ngulang hafalan. Memang agak susah kan? Kalau nggak dibunyikan agak susah. Ya, ini mazhab jumhur lah, mazhab Syafi'i termasuk. Kamar mandi. Saya kadang murojaah sambil di kamar mandi suka keingetan juga. Iya, ada aja yang keingetan gitu kan. Kalau di HP lebih ringan ya hukumnya. Ya kalau di HP mushaf kan dia bisa ditutup aplikasinya kan. Boleh masuk kamar mandi. Iya boleh, karena kan dia nggak terus menerus ada gitu kan. Nah yang dimaksud tuh jadi intinya lembaran terus yang ada hurufnya. Nah kalau pinggirannya kosong begini nih disentuh nggak apa-apa, atau dipegang kulitnya nih begini tuh. Baliknya ditiup. Ya baliknya pakai lidi Pak. Oh iya. Pakai sarung tangan nggak? Nah, Iya pakai sarung tangan nggak apa-apa.
pakai penghalang kan. Ya, terus kemudian Wudhu aja. ya kalau ada tafsirnya di pinggir ada tafsir, Pak. Tafsir itu bukan Quran. Iya, iya. Ya, tafsir itu bukan Quran. Quran itu kan kalamullah. Kalau tafsir kalam manusia. Ya, nah itu nggak apa-apa kalau ada di pinggir. Nah, jadi Quran tafsir nih campuran. Nah, ini jadi bukan hanya bukan hanya sholat, tetapi setiap ibadah yang mana bersuci merupakan syarat sahnya, ya, maka diwajibkan itu untuk diangkat hadasnya. Nah, di sini kan dicontohkan wa masil mushaf kama sayati fi babit tayammum. Ya, nih kita lanjut ya sedikit lagi. Au ala suratihima, atau seperti gambaran mengangkat hadas atau menghilangkan najas. Ya, au ala surati rafil hadasi wa izalatin najas. Fama ala surati rafil hadas al wudu al mujaddad. Membarui wudu. Belum batal nih, Pak. Habis wudu dari tadi untuk sholat zuhur. Belum kentut, belum apa. Ya nggak tidur ya kan. Nggak megang kemaluan. Terus masuk waktu asar. Kita wudu lagi, berarti kan memperbarui wudu. Gambarannya kan seperti kita wudu, tapi hadasnya nggak terangkat karena nggak ada hadas. Nah, jadi itu masuk dalam kategori ala suratil wudu ya, ala surati rafil hadas. Ya, kemudian wal agsalil masnunah, mandi-mandi yang disunnahkan. Dia kan nggak mengangkat hadas. Kalau mandi wajib baru mengangkat. Nah, kemudian contoh lain lagi, wal ghaslati tsaniyati wa salisati fit taharah. Mencuci yang kedua, yang ketiga, ya, ketika wudu misalnya atau bersuci secara umum nih. Kita lihat catatan kaki nomor 4 ya. Lianna alladhi yarfa'ul hadas 'anil 'udwi huwal ghaslatul ula. Karena yang mengangkat hadas dari ya anggota tubuh kita itu adalah cucian yang pertama. Kalau kita mencucinya benar. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Maidah itu kan fagsilu wujuhakum. Suruh nyuci muka tanpa menyebutkan bilangan. Wa aydiyakum ilal marafiq, suruh nyuci tangan sampai siku tanpa menyebutkan berapa kali. Wamsahu biru'usikum, suruh ngusap kepala tanpa menyebut berapa kali. Suruh mencuci kaki juga, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, maka yang wajibnya 1 kali. Artinya dengan 1 kali cucian berarti tertunaikan perintah itu. Nah, adapun yang dicontohkan Nabi SAW dalam wudu beliau juga mencontohkan ada sekali-sekali wudu, kadang-kadang ada 2 kali, ada 3 kali. Bahkan ada di sebagian hadis yang mendeskripsikan wudunya beliau SAW itu ada yang ketika mencuci bagian tertentu 2 kali, mencuci bagian lain 3 kali ada. Intinya menunjukkan bahwa yang wajib 1 kali, yang selebihnya sunnah. Nah, tapi dengan catatan kalau cucian yang pertama kali nggak benar, nggak memenuhi ketentuan, nggak sesuai ketentuan, maka cucian yang kedua menggantikan posisinya. Jadi cuci muka, Pak, ceprat sini doang, nggak merata ke seluruh bagian wajah, ya kan? Kemarin kita udah bahas wajah tuh. Wajah tuh adalah bagian sini yang dengannya kita bertatapan dengan orang. Jadi batasnya tuh dari tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, dari Jenggot. telinga, Jenggot nggak masuk. Jenggot masuk, Pak. Ya, jenggot tumbuh di sini kan, dagu. Nah, jenggot kalau yang tipis harus dicuci seluruhnya, kayak gini saya nih. Nah, kalau yang tebal, pekat, Panjang. ya cukup di sela-sela airnya, yang lebat. Ya, karena sulit kalau harus dicuci semua, apalagi kalau keriting gitu kan, pekat. Nah, intinya jadi wajah tuh dari telinga ke telinga. Ya, dari tempat ngurang ini. Nah, supaya semuanya tercakup dalam pencuciannya harus dilebihkan. Bagian-bagian yang di dekatnya ini harus cuci. Nanti kita ketahui nih di fikih Syafi'iyah nih, telinga nih paling banyak kena air. Karena waktu nyuci wajah dia kena. Karena supaya kena masuk bagian dari telinga ke telinga kan harus telinganya juga harus kena dong. Supaya benar-benar meyakinkan dia nih semua tercakup. Ya, terus ini bawah dagu ini juga kita cuci. Nah, jenggot kita cuci semuanya. Kalau memang tipis gini kan, kecil sedikit. Nah, kalau enggak, misalnya cuma cepret-cepret, baru yang kedua kita
sempurnakan, berarti yang kedua baru menggantikan. Kalau cuma nyuci sekali nggak sempurna, berarti nggak tertunaikan yang wajib. Nah di sini mah pentingnya belajar halal mendasar ini. Jadi jangan wudu asal-asal gitu kan. Banyak sekarang, bukan hanya anak kecil Pak. Tiga-tiganya gagal ya. Berarti nggak wudu Pak. Iya. Nggak wudu. Iya. Ya kan Nabi SAW juga pernah mengingatkan kan sahabat ketika masuk waktu sholat asar, katanya faja'alna, katanya namsahu ala arjulina. Jadi cuma diusap-usap kakinya pakai air, nggak diratakan. Kata Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar. Itu celakalah itu tumit-tumit yang tidak tersentuh air, ya akan disentuh oleh api neraka. Itu. Terus kemudian ada hadis lagi di Sahih Muslim tuh, Nabi SAW lihat ya seorang yang wudu meninggalkan sedikit bagian nggak tersentuh air. Nah suruh ngulang. Nah, itu kan buktinya dia nyuci udah 3 kali Pak. Masih ada yang kesisa. Nah kalau orang sekarang bukan cuma anak kecil, banyak orang dewasa juga buka keran nih, airnya kenceng lagi kan, keran kita kan jet, tos, air kakinya begini dicucinya nih, begini, nggak rata tuh, mau berapa kali juga kan, nggak rata-rata, ada yang nggak kena bagian, makanya kan, yang sela-sela jari juga perlu dicuci, nah mungkin suka nggak kena tuh, nah, itu nggak sah. Nah ini penting yang kita belajar ilmu mendasar tuh begini, supaya kita yakin ibadah kita itu tertunaikan dengan benar. Baik, sedikit lagi. Jadi cucian kedua dan ketiga. Nah, kemudian wa ma'ala surati izalatin najas al-ghaslatu tsaniyatu wa tsalitsatu fi izalatin najasah. Ya, samalah tadi juga. Ada najis cukup cuci sekali. Ya, kalau najisnya najis yang mutawasit, kan najis ada macam-macam. Ada yang apa sebutan najasa mughallazah tuh. Najasa mughallazah yang jilatan anjing atau bagian-bagian manapun dari tubuh anjing atau babi kita pegang. Nah di mazhab Syafi'i ketat juga masalah itu. Jadi bagian manapun dari tubuh anjing atau babi, bukan hanya liur, termasuk kotorannya, kalau kita pegang atau kena baju kita, cuci 7 kali. Yang pertama cuciannya pakai tanah. Nah, karena disebutnya mughallas, jadi yang paling berat. Nah, terus yang ringan, yaitu tadi anak bayi yang laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI. Nah, najasanya mukhaffafah, ringan, cukup dicipratkan. Tapi ini juga perlu diperhatikan, Pak. Mencipratkan airnya itu harus merata. Jadi harus airnya itu jumlahnya ya lebih banyak dari jumlah pipisnya. Dan dicipratkan merata, jadi bukan hanya ceprat gitu, tapi harus dilihat dia seberapa kenanya, diratakan semua gitu, dilebihkan sampai kita melihat bahwa air seninya anak kecil itu udah kalah gitu kadarnya dengan kadar air. Ya itu di mazhab jumhur lah, banyak mazhab gitu, bahkan kita nggak pernah nemu yang mengatakan cuma ciprat-ciprat aja asal-asal gitu, nggak ada. Nah kadang-kadang itu orang melihat zahir hadis kan, zahir teks hadis. Ya, kata Nabi SAW cukup di nadah itu tadi dicipratkan. Udah ciprat-ciprat aja, nggak gitu. Ada kaifiatnya. Mencipratkan itu harus melebihkan kadar lebih banyak dari kadar najisnya dan merata seluruh bagiannya. Nah ini ringan. Nah yang selebihnya mutawasit. Ya pertengahan. Ya cuci sekali. Nah kalau udah beres sekali dicuci hilang, ya hilang, cuci lagi 2 kali 3 kali, itu kan berarti gambarannya seperti kita mencuci yang pertama, padahal najisnya udah nggak ada. Nah maka dimasukkan ke sini ke dalam ala suratihima. Baik, berikutnya wa maqasidut taharah. Jadi taharah itu dibagi-bagi, ya pembahasannya menjadi maqasid. Ya, inti nih dari taharah. Maqasid itu inti lah. Al-wudu wal ghusl, wudu, mandi, wa tayammum wa izalatun najasah. Wa wasailuha, ya wasilah-wasilahnya atau alat yang digunakan maksudnya di sini. Ail asya'ul lati yutatahharu biha. Apa-apa yang digunakan dalam bersuci. Alma, air,
turab tanah, dabig. Dabig itu alat penyamak atau ya, bahan yang digunakan untuk menyamak kulit lah. Hajarul istinja atau batu yang digunakan untuk istinja, batu atau yang sepertinya, yang semisalnya. Nah, amma wasailu taharah. Jadi ini wasilah dari wasilahnya lagi. Tadi kan wasilah yang tadi alat, ya. Ada lagi wasilah dari wasilahnya lagi. Fahiyal awani bejana, ya, wal istihad. Istihad itu nanti kalau kita misalnya ngelihat air, ya, atau pakaian kena najis, ini gimana cara membersihkannya gitu, ya. Jadi melakukan yang kita rasa paling tepat lah gitu untuk dilakukan dalam membersihkannya. Itu misalnya ada bejana lebih dari satu, ada yang kena kencing, yang mana tuh? Apa buang semua airnya? Atau kita kira-kira kayaknya yang kena yang ini nih, bukan yang ini, pilih yang nggak kena. Nah itu kan kita pakai istihad tuh. Jadi untuk menguatkan dugaan kita gitu bahwa bersuci kita nanti benar. Itulah kira-kira ya. Sampai di sini dulu, nanti kita masuk pembahasannya nih. Ya, ke pasal. Itu kasus yang ini juga Ustaz, tayamum kalau haji ya. Ya. Itu kan memang gak ada tanah ya. Ya. Terus nggak usah tayamum. Kalau nggak ada tanah sama sekali, Pak, kan ada tanah pasir kan? Pasirnya nggak ada, bisa di pesawat. Oh, di pesawat. Ya kalau di pesawat biasanya pakai debu. Debu yang dikira-kira ada debu di kursi itu, Pak. Imajinasi itu. Nggak, debu sih ada, cuman mungkin nggak tampak aja. Kan dia divakum kan, tapi kan nggak berarti semua hilang. Nah kalau memang anggaplah nggak ada sama sekali, Pak, air nggak ada, debu nggak ada, ya tetap kita sholat, tetap harus sholat. Ya itu istilahnya faqid. Nanti ada bahasan di sini, faqidut tahurain, orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci tadi, air dan debu, air dan tanah maksudnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus tanah, nggak boleh debu. Nah di mazhab Maliki boleh debu, ya karena mereka itu pemahaman juga dari ayat Quran di surah Al-Maidah nih, wa in kuntum junuban aw ya apa tadi, wa in kuntum junuban aw marda aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu, suruh tayamum sa'idan thayyiban. Apa itu sa'id? Sa'id itu ya kalau Syafi'iyah memahaminya tanah, turab. Jadi yang bagian yang ada pada permukaan bumi, tanahnya itu. Nah, sebagian ulama memahami sa'id itu segala sesuatu yang nampak pada permukaan bumi, ya, yang merupakan bagian dari tanah meskipun bukan berupa tanah itu sendiri. Debu itu kan asalnya kan tanah yang terbawa angin. Jadi nemu debu di pohon, pakai buat tayamum, boleh. Kalau lagi safarnya naik bis, Pak, gampang. Debu di muka temennya. Sorry ya gitu. Ya, Pak. Baik. Ya, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.